Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk hari ini kita memasuki pelajaran fisika di bab pertama ya, yaitu tentang dinamika rotasi atau keseimbangan benda tegar. Nah, jadi untuk subbab kali ini kita akan membahas tentang momen gaya dengan momen inersia. Jadi kita akan belajar itu untuk sementara waktu. Kita ke momen gaya terlebih dahulu. Momen gaya itu bisa disebut dengan torsi. Torsi yaitu lambang secara matematisnya adalah seperti ini, yaitu disebut dengan tau. Nah, torsi atau momen gaya itu adalah penyebab benda bergerak berputar pada porosnya. Jadi, kalau kamu memiliki suatu benda dan benda itu mau digerakkan secara berputar atau benda itu bergerak berputar, maka penyebab benda itu bergerak berputar itu adalah momen gaya atau torsi. Contohnya juga seperti pada engsel pintu. Nah, kamu mau membuka pintu. Jadi, ketika membuka pintu yang semula pintu itu tertutup mau dibuka, kamu kan menceklek ke bawah seret, memutar ke bawah. Nah, penyebab benda itu berputar itu yang dimaksud dengan torsi. Jadi, dalam matematisnya torsi atau tau itu rumusnya adalah F cross L. F cross L atau bisa ditulis dengan F cross R, sama aja. Dimana tau ini adalah torsi yang satuannya adalah Newton meter. F ini adalah gaya, satuannya adalah Newton. L ini adalah panjang lengan, satuannya adalah meter. Jadi contoh di sini saya punya benda. Nah, di sini ada benda. Benda ini misalkan ini adalah poros. Poros di mana benda ini akan berputar. Nah, di benda ini saya kasih ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama, pas gaya F1-nya itu ada di poros, gaya F2-nya ada di sebelah sini, dan gaya F3-nya ada di sebelah sini. Nah, kalian perhatikan, di sini ada syarat kalau searah jarum jam bergeraknya, maka itu tandanya adalah positif. Jika berlawanan arah jarum jam, tandanya adalah negatif. Jadi seperti ini. Nah, perhatikan di sini syarat untuk momen gaya atau torsi itu juga dia gaya harus tegak lurus dengan panjang lengan. Jadi kalau masih belum gaya ini belum tegak lurus dengan lengan, maka harus dicari dulu posisi tegak lurusnya, baru bisa dikalikan. Kalau belum tegak lurus berarti belum bisa dikalikan. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan di F1, gaya F1 bergerak di poros, pas di poros. Jadi tau rumusnya itu adalah saya petakan di tau 1, tau 2 sama tau 3. Kenapa? Karena di sini ada tiga gaya yang bekerja. Jadi 3 gaya yang bekerja. Maka ada tau 1, tau 2 sama tau 3. Tau 1 rumusnya adalah F1 kita kalikan dengan L1. F1-nya berapa? Jadi nanti kita masukkan F1 nilainya berapa, L1. Karena di sini bergerak pas di poros, maka lengannya itu berarti tidak ada lengan karena pas. Misalnya kamu memegang pas di porosnya, jadi kan tidak ada panjangnya. Pas di poros, pas di titiknya, berarti itu L1-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena pas di poros. Nah, untuk yang F2. F2 ini kan belum tegak lurus nih. Belum tegak lurus, maka kita harus cari dulu tegak lurusnya. Maka tegak lurusnya di sini. Nah, ini adalah yang tegak lurus untuk F2. Nah, kalau misalnya karena F2 ini tidak mengapit sudut alfa, maka di sini F2-nya memakai sin.
F2 sin alfa. Nah, kalau yang di sini F2-nya mengapit alfa, maka yang di sini adalah F2 cos alfa. Nah, perhatikan kalau tidak mengapit alfa, maka dia memakai sin. Jadi yang tegak lurus ini tidak mengapit alfa. Kalau yang F2 yang di sini yang tidak tegak lurus dengan batang ini dia mengapit alfa, maka dia memakai cos. Jadi makanya F2 tau 2 yang digunakan adalah F2 sin alfa dikali L2. Kenapa Bu di sini memakai sin alfa? Karena yang tegak lurus ini yang di sini, yang sin, yang tidak mengapit alfa. Syaratnya kan harus F itu harus tegak lurus dengan L. Nah, terus yang ketiga adalah tau 3. Tau 3 adalah berarti kita ke gaya 3. Gaya 3 sudah tegak lurus dengan batang. Nah, jadi sudah tegak lurus dengan ini, dengan lengan. Maka berarti langsung tau F3 dikali dengan L3 Jadi seperti ini. Untuk mencari tau total, maka tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Loh ini kok min Bu? Nah, kita kembali ke syarat yang di bawah. Kalau searah jarum jam bernilai positif, kalau berlawanan arah jarum jam bernilai negatif. Kalian perhatikan untuk yang F1. Kalau F1 sudah 0 ya, karena sudah tidak ada lengan, karena pas di poros. Kalau yang F2 ini ke atas, seret berputar ke atas. Oke. Berarti dia berlawanan arah jarum jam, karena kemana? Seret ke kiri geraknya. Nah, kalau ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam, maka nilainya di sini adalah negatif. Tau 3 nilainya arahnya ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti seret searah jarum jam, bergeraknya ke kanan, berarti nilainya adalah positif. Jadi seperti itu. Mengerti? Jadi kalau misalkan kalian tidak paham tentang momen gaya atau torsi ini, kalian bisa tanyakan ke ibu melalui chat WhatsApp, atau bisa melalui chat WhatsApp pribadi atau melalui WA grup. Nah, untuk selanjutnya kita ke momen inersia. Momen inersia dalam matematisnya dikenal dengan I. Rumusnya adalah M dikali dengan R. I sama dengan M dikali dengan R kuadrat. Di mana I itu adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. R ini adalah jarak, satuannya adalah meter. Contoh. Nah, di sini misalkan ibu punya batang nih, punya partikel. Partikelnya ada 3, ada M1, ada M2, sama ada M3. Nah, ketiga partikel ini misalkan berputar di M2. Nah, di sini poros berputarnya. Jadi M2 ini adalah poros berputar. Berarti M1 ke M2 itu jaraknya adalah 1 meter. M2 ke M3 adalah jaraknya 1 meter. Dimana massa 1 itu adalah 1 kilo. Massa 2 adalah 2 kilo. Massa 3 adalah 3 kilo. Kita kembali ke rumus. Jadi di rumusnya ini adalah momen inersia itu adalah massa dikali dengan R dikali dengan jarak dikuadratkan. Berhubung di sini ada 3 partikel, maka di sini pun juga ada 3 partikel. Nah, kita masukkan M1 dikali R1 dikuadratkan plus M2 dikali R2 dikuadratkan plus M3 dikali R3 dikuadratkan. Sama dengan M1-nya berapa? M1-nya adalah 1 kilo. Oh, ini salah tulis ya. Berarti 1 kilo. 1 dikali 1. R1-nya berapa? Nah, perhatikan jarak antara M1 ke poros. Poros di mana? Ada di M2. Berarti jarak M1 ke M2 itu adalah 1 meter. Maka R1-nya adalah 1. Berarti 1
dikuadratkan plus M2. M2-nya berapa masanya? Massa M2 adalah 2 kilo. 2 kilo. R2-nya berapa? Perhatikan. R2 porosnya itu ada di M2. Berarti R2 itu pas di poros. Kalau pas di poros berarti 0. Berarti di sini adalah 0. 0 dikuadratkan. Plus M3-nya berapa? M3-nya adalah 3 kilo. Masukkan 3 kilo dikali R3, jarak R3 ke poros. Jarak di sini ada R3, di sini berarti M3 di sini. R3-nya jarak dari M3 ke poros. Berapa? Porosnya di M2, berarti juga 1. Maka di sini adalah 1 dikuadratkan. Jadi 1 kali 1, 1 kuadrat 1, 1 kali 1 1. Ini salah tulis ya. Berarti 0 dikuadratkan 0. 0 dikali 2 0. 3 1 dikuadratkan 1. 1 kali 3 3. Berarti 1 ditambah 0 ditambah 3 adalah 4 kilo 4 kilogram meter kuadrat. Paham? Atau saya lanjut ke contoh soal 2 biar kalian lebih paham. Nah, jadi contoh soal kedua begini. Di sini masih ada 3 partikel ya, biar kalian paham. Saya hanya merubah porosnya saja, poros berputarnya. Ada M1, ada M2, M3. Sekarang porosnya ada di M3. Jadi kalian perhatikan porosnya. Poros ada di M3. Berarti momen inersianya adalah M1, M2 sama M3 dikalikan R1 dikuadratkan, dikalikan R2 dikuadratkan, dikalikan R3 dikuadratkan. Perhatikan, M2 berapa? M2 adalah 2 kilo. Berarti masukkan kita 2 kilo. R1-nya berapa? Jadi R1 berarti dari M1 ke poros. Mana poros? Ini poros ada di M3. M1 ke M2 adalah 2 meter. M2 ke M3 adalah 2 meter. Berarti kalau M1 ke M3 berarti ada 4 meter. Berarti di sini jaraknya adalah 4 dikuadratkan. Plus M2-nya berapa? M2-nya adalah 4 kilo. Masukkan 4 kilo. R2 berarti R2 adalah dari M2 ke M3, poros di M3. M2 ke M3 adalah 2 meter. Berarti di sini adalah 2 dikuadratkan. M3-nya berapa? M3-nya 6 kilo. R3-nya berapa? R3 karena poros itu ada di M3, berarti R3 itu adalah 0 karena tepat di poros. Jadi 0 dikuadratkan. Jadi 4 dikuadratkan 16, berarti 2 dikali 16 adalah 32. 2 dikuadratkan adalah 4, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. 0 dikuadratkan 0 dikali 6 0. Jadi 32 ditambah 16 adalah 48 kilogram meter kuadrat. Jadi seperti itu. Paham? Jadi kalau misalkan kalian tidak paham, sekali lagi mohon untuk segera ditanyakan agar kalian tidak sesat di jalan. Selamat belajar, selamat mendengarkan. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.